Di suatu pagi yang cerah di SMA Galaksi, terdapat seorang siswa yang bernama Aulia. Dia ingin membeli sebuah novel, tetapi dia tidak memiliki uang yang cukup, sehingga dia meminjam uang kepada temannya yang bernama Putri. Baca wetpad baru, Mariposa, seru sekali lah. Di buku kami itu wetpad lah, Berapa harganya? 100.000. Pindah cukup uang. Bisa pinjam uangmu? Saat Aulia ingin meminjam uang kepada Putri, tiba-tiba guru mata pelajaran masuk ke dalam kelas, sehingga mereka berlarian masuk ke dalam kelas. Ibu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Oke, di pelajaran ibu selanjutnya, usahakan kalian masuk duluan daripada ibu, karena itu dinilai tidak sopan. Iya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat Rasul. Buka halaman 58 buku paket kalian. Berhubung bel istirahat sudah bunyi, kita akan lanjutkan setelah istirahat tentang riba. Sekian, terima kasih. Silakan. Bagaimana bisa pinjam uangmu? Bagaimana, Di? Ku kasih pinjamnya atau tidak? Ku kasih pinjam deh, tapi ku suruh bayar lebih ih. Ku kasih ibu nggak supaya ada untungku, ada muka juga beli. Put, bagaimana bisa Ji? Bah bisa Ji, tapi kapan kita kembali ih? Bah, aku kasih kembali Ji, tapi ku cicil 5.000 per hari. Kalau mau kicicil itu 7.000 kali 10 kali. Bukan 50.000 kembali, 70.000. Begitu memang orang kalau mau cicil. Oh ya, pelan enggak apa-apa Ji. Ingat plena cicil ih. Iya. Baiklah, jam istirahat sudah selesai. Kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang riba. Pak, di antara kalian, apakah ada yang ingin menjelaskan tentang riba? Saya Bu. Perkenalkan, nama saya Rina Ramadhani. Saya akan menjawab pertanyaan Ibu, yaitu pengertian riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada pinjam. Riba secara bahasa bermakna tiada, dalam pengertian lain secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar. Ya, betul sekali. Riba adalah sesuatu yang dilebihkan. Contohnya seperti Anda meminjam kepada orang 100.000, tapi dia meminta uang bunga sebesar 30.000. Jadi riba itu adalah sesuatu yang dilebihkan, atau bisa disebut sebagai bunga dari sebuah pinjaman. Bu, apa hukumnya riba? Hai Bu, yang pernah aku dengar, riba itu hukumnya haram. Yang haram, karena dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130 mengartikan bahwa janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan umat muslim agar menghindari riba. Bu, buka bertanya, apa dampaknya orang yang memberikan riba? Ya, riba adalah salah satu dosa besar, lebih parah dari orang yang berzina selama 33 kali. Dan orang yang memakan riba, perutnya akan membesar dan akan dipenuhi dengan ular. Nauzubillah. Dan ya, itu adalah sebagian kecil yang
Setelah mendengar perkataan dari ibu guru, Putri merasa bersalah karena telah memberikan persen bunga kepada Aulia, sehingga dia membatalkannya dan memberikan kembali balasan atau uang kembalian yang sama, yaitu 50.000. Aulia, jangan kus kembali uang 70.000. Sembarang kayak membayar angka kaman saja, yang penting kembali uang 50.000. Kesimpulannya adalah riba adalah penetapan bunga atau menambahkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, secara logistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah, riba berarti pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengembalian tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah yang konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil. Pandangan ini juga yang mendorong maraknya perbankan syariah yang konsep keuntungan bagi penabung didapat dari sistem bagi hasil, bukan dengan bunga seperti pada bank konvensional. Karena menurut sebagian pendapat, termasuk Majelis Ulama Indonesia, bunga termasuk ke dalam riba. Selanjutnya yaitu mengenai jenis riba. Yang pertama yaitu riba qard, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap kreditur atau muhtaris. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Utang dibayar lebih dari pokoknya karena kreditur tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo. Kemudian ketiga yaitu riba fad, pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Kemudian yang keempat yaitu riba nasiyah, penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dan dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasiyah muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Berikut alasan mengapa riba diharamkan dalam Islam. Yang pertama, termasuk 7 dosa besar. Riba disebut menjadi salah satu 7 dosa besar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah dari kalian 7 hal yang mencelakakan." Para sahabat bertanya, apa saja ya Rasulullah? Syirik kepada Allah, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, makan riba, makan harta yatim, dan peperangan dan berzina. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. 2. Diperangi oleh Subhanahu wa taala. 3. Mendapat laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.